Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Ada beberapa desas-desus atau berita yang mengatakan bahwa ternyata Soekarno itu konon katanya pernah menjadi mandor Romusa. Sekali lagi saya katakan, Soekarno pernah menjadi konon katanya pernah menjadi mandor Romusa. Kita tahu bersama Romusa itu adalah kerja rodi gitu, buatan daripada company, buatan daripada orang Jepang gitu, buatan daripada penjajah. Bagaimana mungkin seorang Soekarno yang kita kenal seorang patriotik gitu, pahlawan gitu, founding father, bisa bekerja sama dengan seorang penjajah yaitu Jepang? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Saya akan membongkarnya gitu. Jadi kenapa saya bongkar fakta ini? Uh, saya ingin meluruskan sejarah ya. Jadi sejarah itu tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahin gitu. Jadi sejarah juga tidak bisa berpihak gitu. Tidak boleh berpihak kepada pemenang, tidak boleh tidak berpihak kepada yang kalah gitu dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau mengajarkan anti korupsi kepada keturunan kita, jangan sekali-sekali mengkorupsi sejarah. Bagaimana mungkin kita mengajarkan kejujuran kepada keturunan kita kalau misalnya eh, sejarah juga dikorup gitu. Itu tukang bakso lagi khawatir. Mohon maaf lagi konsentrasi ini. Jadi bagaimana sejarahnya? Konon katanya Soekarno itu yang kita kenal sebagai patriotik itu bisa menjadi mandor Romusa gitu. Bisa punya kepentingan kepada Jepang gitu. Apakah dia anti-anti Jepang? Apakah dia dulu bekerja sama dengan orang Jepang atau penjajah? Dan di sisi lain, kita bergeser sedikit ke kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia itu ada yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu ada beberapa versi gitu. Ada versi dari Amerika, versi dari Jepang, versi dari Belanda gitu, atau versi dari pribumi atau versi dari Indonesia misalnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah yang manakah yang benar? Apakah versi Amerika, versi Jepang, atau versi pribumi dan lain sebagainya? Mana yang sebenarnya terjadi dan apakah Soekarno itu benar-benar seorang mandor Romusa? Apakah itu berita bohong atau hoax? Mana yang fakta yang benar? Saya akan membahas sebentar lagi. Dalam buku Soekarno yang berjudul Penyambung Lidah Rakyat, sekali lagi buku Penyambung Lidah Rakyat, saya mengambil referensi daripada buku Penyambung Lidah Rakyat. Dikatakan di situ bahwa benar adanya bahwa Soekarno itu secara terkonfirmasi pernah menjadi mandor Romusa. Wah, bagaimana bisa seorang founding father patriotik bisa bekerja sama dengan orang Jepang gitu. Jadi disclaimer dulu ya. Saya tidak mengatakan bahwa Pak Soekarno itu jelek semua, enggak, bukan itu tujuan saya. Karena saya akan meluruskan sejarah gitu. Pak Soekarno juga ada kelebihannya gitu. Enggak semua yang berhubungan dengan Pak Soekarno itu jelek, enggak. Cuman yang saya jelaskan itu adalah manusia itu punya sisi kelemahan dan kelebihan. Jadi kita tidak boleh terlalu membenci satu figur. Kita juga tidak boleh terlalu fanatik gitu, terlalu memuja-muja satu figur. Semua orang itu punya porsinya masing-masing, punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Jadi ini berbahaya sekali ya kalau saya perhatikan di Indonesia itu ya. Indonesia itu adalah makhluk yang emosional. Jadi orang-orang Indonesia itu sangat mudah yang namanya emosi. Gak percaya? Coba perhatikan. Kalau ada pertandingan sepak bola gitu, biasanya pada ribut gitu, pilpres ribut dan lain sebagainya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena orang Indonesia itu adalah makhluk yang emosional. Artinya, kalau kita mencintai sesuatu klub begitu, klub sepak bola, kita itu mencintai seperti mencintai agama, terlalu fanatik. Sama halnya dengan figur misalnya. Kalau kita terlalu mencintai satu figur misalnya, kita tidak boleh mendengar berita-berita buruk tentang figur ini. Walaupun faktanya dia pernah melakukan kejahatan misalnya, pernah melakukan hal yang tidak baik misalnya. Kalau itu terjadi, kita biasanya tidak mengakui nih. Kita menyangkal itu dengan kalimat, ya itu mah biasa, itu mah hoax, itu mah bukan fakta. Jadi apapun itu kita harus menerima kenyataan atau kebenaran. Kita harus jujur gitu. Tidak boleh kita serta-merta mengatakan, oh, Pak Soekarno itu yang maha kuasa, yang maha adil. Pak Soekarno itu patriotik dan lain sebagainya. Pak Soekarno juga punya kelemahan dan kelebihan. Selain itu, kita bergeser sedikit dah ke kemerdekaan Indonesia ya. Apakah kemerdekaan Indonesia ini
diberikan oleh Belanda atau diberikan oleh Jepang atau dihadiahkan oleh Amerika? Apakah ini benar-benar kita raih dengan perjuangan keringat kita atau karena faktor daripada bambu runcing? Tapi sebelum saya bongkar ya dari beberapa versi, kita tidak boleh a priori ya. A priori artinya itu hanya melihat harus dari satu sudut pandang doang. Tidak bisa melihat dari sudut pandang lain. Karena kita terlalu fanatik. Seperti saya katakan tadi itu orang Indonesia itu dominan a priori ya. Fanatik pada satu sudut pandang tertentu. Jadi orang-orang Belanda mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu orang Indonesia itu bagaimana mau merdeka. Jadi kalau dari versi Belanda ya, ini versi pertama ya. Bagaimana mungkin orang Indonesia itu mau merdeka kalau bikin peniti saja, bikin sendok saja tidak bisa. Bagaimana mungkin orang Indonesia itu bisa merdeka kalau bikin sendok pun tidak bisa? Orang Indonesia itu tidak layak merdeka, belum bisa merdeka. Itulah alasannya kenapa kemerdekaan Indonesia itu sangat lama diakui oleh Belanda. Sekarang versi yang kedua yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu karena diraih oleh para pribumi gitu, karena pahlawan kita, karena jasa-jasa pahlawan kita. Tapi disclaimer dulu ya, mohon maaf dulu ya. Saya bukan mengecilkan ya atau meniadakan perlawanan pahlawan kita atau tidak mengakui bahwa keringat kita, terus perjuangan kita, bambu runcing dan lain sebagainya itu saya sangat menghargai itu dan saya mengaku itu. Akan tetapi yang jadi permasalahan adalah dalam versi kedua misalnya, apakah Indonesia bisa merdeka kalau Jepang tidak menghadiahkan kemerdekaan kepada Indonesia? Yang jadi pertanyaan adalah, kalau misalnya Indonesia bisa merdeka sendiri tanpa Jepang memberikan hadiah kepada Indonesia, hadiah kemerdekaan, karena saat itu Jepang dibombardir oleh Amerika, karena Jepang saat itu menyerah tanpa syarat, maka diberikanlah hadiah kemerdekaan kepada Indonesia. Nah yang jadi pertanyaan, kalau orang Jepang ngomong ke Indonesia, apa lu mau merdeka? Itu kemerdekaan gua kasih itu sama lu. Lu jangan terlalu songong. Bagaimana mungkin lu merdeka? Lu aja dijajah sama Belanda berapa ratus tahun gitu. Seperti yang dikatakan Soekarno itu, Indonesia itu dijajah 350 tahun. Padahal pada faktanya itu 35 tahun doang. Ya Soekarno saat itu sengaja mau lakukan hiperbola gitu, menggebor-geborkan gitu, membesar-besarkan. Biar apa? Biar masyarakat Indonesia itu semangat untuk merdekanya itu biar ada gitu. Jadi nggak jadi masalah sih kalau Pak Soekarno berpidato menggunakan hiperbola, membesar-besarkan gitu, terlalu menghiperbola melakukan idiom dan lain sebagainya atau menggunakan personifikasi, nggak jadi masalah. Itu kan ranah jadi pidato ya. Orang berpidato itu kalau pidatonya biasa-biasa orang nggak bakalan dengerin gitu. Jadi itulah tujuan Soekarno kenapa dia mengatakan Indonesia dijajah 350 tahun padahal 35 tahun doang. Jadi Jepang juga bisa songong kepada orang Belanda atau orang Indonesia. Apa? Indonesia itu merdeka karena kita kasih kok. Kalau misalnya Indonesia bisa merdeka tanpa kita kasih, kenapa nggak dari dulu Indonesia merdeka? Justru kalau misalnya Indonesia itu punya niat untuk merdeka dari dulu, ya dari dulu aja merdeka. Kenapa harus sekarang baru merdeka? Pokoknya kemerdekaan Indonesia itu karena kita kasih. Itu kata Jepang. Itu versi kedua. Sekarang versi yang ketiga. Indonesia merdeka karena apa? Ya karena kita membombardir Jepang lah. Jadi nggak mungkin Indonesia merdeka kalau Jepang tidak menyerah. Begitu kata Amerika. Ini versi ketiga ya dari Amerika. Amerika mengatakan, lu jangan songong deh. Jepang jangan songong. Amerika itu yang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Indonesia juga nggak boleh songong. Karena apa? Karena dari dulu kalian itu dijajah sama Jepang, dijajah sama Belanda. Kalau kalian bisa merdeka, kenapa nggak dari dulu aja? Justru karena Amerika memerdekakan, karena Amerika membombardir Jepang, Jepang menyerah kepada Indonesia dan Indonesia merdeka. Ya, apakah kalian bisa merdeka dengan bambu runcing? Mohon maaf ya, bukan berarti saya merendahkan bambu runcing ya. Ya pada faktanya realistis aja ya. Apakah bisa merdeka dari dulu gitu? Jadi begitu kata daripada Amerika. Kalian itu merdeka sebenarnya karena
zamannya sudah seperti itu. Ya bahkan negara-negara seperti Malaysia gitu, negara-negara Vietnam dan lain sebagainya, itu negara-negara Asia itu mereka merdeka itu nggak harus melakukan pertumpahan darah gitu. Tidak harus digembur-gemburkan seperti Indonesia. Emang udah saatnya saat itu beralih dari kolonialisme ke neokolonialisme gitu. Kolonialisme itu artinya menggunakan fisik dalam menjajah menggunakan senjata. Sekarang ini neokolonialisme gitu, menggunakan budaya, menggunakan ekonomi, menggunakan ideologi untuk menjajah. Nggak harus menggunakan senjata. Ngapain gitu? Capek-capek. Ya karena udah zamannya seperti itu, zamannya udah berubah, udah modern. Ngapain kita menggelontorkan dana banyak-banyak untuk menjajah Indonesia, untuk mengeluarkan banyak tentara, pertumpahan darah dan lain sebagainya. Buat apa? Kalau kita jadi rugi kok. Mending kita menggunakan ini loh, strategi apa? Strategi menggunakan pendekatan ekonomi, menggunakan ideologi, investasi dan lain sebagainya. Jadi kemerdekaan Indonesia itu menurut Amerika, ya itu karena kalian takluk Jepang. Jadi Jepang itu menyerah. Kalau enggak kalian tetap dijajah sampai sekarang ini. Begitu versi ketiga daripada Amerika. Sekarang versi keempat. Indonesia merdeka itu karena perjuangan pahlawan kita. Itu versi dari pribumi orang-orang Indonesia. Karena bambu runcing. Ya. Jadi semangat kemerdekaan kita itu karena kita raih sendiri. Orang negara lain mah merdeka dikasih, kalau kita mah kita perjuangkan. Kemerdekaan kita diperjuangkan. Jadi kemerdekaan Indonesia itu ada beberapa versi, 4 versi gitu. Jadi kita tidak bisa melihat hanya dari satu sudut pandang gitu. Kita merdeka hanya semerta-merta karena sudut pandang. Konon katanya Indonesia merdeka juga kita bayar denda juga itu kepada Belanda karena Belanda sudah banyak mengeluarkan investasi kepada Indonesia. Oke, sekian video ini. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah orang yang a priori itu adalah orang yang tidak rasional. Artinya dia tidak bisa melihat sesuatu permasalahan itu dari sudut pandang yang lain. Dia hanya melihat dari sudut pandangnya sendiri. Jadi jatuh-jatuhnya jadi doktrin. Itu yang bikin Indonesia susah majunya. Saya Ray Agnostik, salam rasional.